Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita masih dalam bab tentang cerita fabel, dimana kemarin kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri maupun unsur-unsur cerita fabel. Kita masuk di bagian struktur cerita fabel, ya. Jadi kompetensi dasar kita adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita fabel yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu siswa dapat mengetahui struktur teks cerita fabel. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan struktur cerita fabel yang dibaca. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui kaidah kebahasaan yang terkandung dalam teks cerita fabel. Kemudian siswa dapat mencari kaidah kebahasaan yang terkandung dalam cerita fabel. Baik, untuk hari ini kita fokus pada tujuan 1 dan 2. Siswa dapat mengetahui struktur dan dapat menentukan struktur cerita fabel. Untuk 3 dan 4-nya insyaallah kita akan belajar pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita masuk ke struktur cerita fabel, ya. Jadi struktur cerita fabel itu ada 4, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan orientasi, ya. Orientasi itu adalah pengenalan tokoh dan tempat terjadinya suatu cerita. Biasanya orientasi ini biasanya berada di awal paragraf pembuka, ya. Kemudian yang kedua, komplikasi. Apa sih komplikasi? Jadi komplikasi adalah masalah yang terjadi di dalam sebuah cerita. Masalah yang terjadi di dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan resolusi. Kalau ada masalah tentu ada solusi, jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda ini dibagi menjadi 2. Ada koda yang langsung ditulis oleh penulis, biasanya berada di paragraf akhir. Nah, misalnya kemarin yang kalian tulis itu, atau anak-anak tulis kemarin, ada di paragraf akhir. Sepandai-pandainya kuda itu menyembunyikan permasalahan, pasti juga ketahuan juga bahwa dia pasti kuda, ya, bukanlah harimau. Itu yang ada di dalam sebuah teks, sudah ditulis langsung, ya. Kalau koda yang kedua itu tidak ditulis langsung, artinya kita harus mencarinya. Misalnya ceritanya tentang si Uluk katak hijau, ya. Jadi kita harus mencarinya. Apa yang dicari koda? Apa sih koda? Koda adalah amanat, sama dengan amanat. Cuman dia ada yang ditulis secara langsung, ada cuma yang ditulis tidak secara langsung, ya. Paham? Baik, kita akan lanjut. Coba buka buku paket bahasa Indonesia halaman 195 sampai dengan 196. Di situ ada sebuah cerita tentang belalang sembah. Nah, kita hari ini akan menentukan struktur cerita dari belalang sembah. Perhatikan, ya. Ingat, yang pertama yang kita tentukan adalah orientasi, ya. Perhatikan, pertama yang ditentukan adalah orientasi. Ingat, orientasi tadi adalah pengenalan tokoh dan tempat terjadinya suatu cerita. Baik, dia berada di paragraf awal, ya. Perhatikan,
Suatu hari di sebuah kebun anggur tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka menempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka para semut tersebut mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Kemudian berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin telah tiba, belalang sembah ini hanya menari tanpa memperdulikan atau mencari makanan untuk persediaan selanjut musim dingin, ya. Itu Pak Guru sampai di situ, ya. Jadi Pak Guru belum tulis, ya, tinggal abang-abang perhatikan. Caranya adalah perkenalkan dulu siapa tokoh yang bermain di dalam sebuah cerita tersebut. Ada semut dan ada belalang sembah, ya. Itu yang disebut dengan orientasi. Biasanya berada di paragraf pertama, ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan komplikasi. Komplikasi adalah masalah. Di sini kita tidak menulis semua paragrafnya, panjang jadinya. Artinya kita harus mencari masalah inti dari sebuah permasalahan, ya. Inti dari sebuah permasalahan yang diceritakan. Baik. Kalau kita baca secara cermat pada cerita belalang sembah itu, masalah yang pertama adalah setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapan menghadapi musim dingin. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, musim dingin telah tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan karena sibuk menari. Yang ketiga adalah belalang kelaparan dan lari ke rumah semut. Ia meminta makanan kepada semut. Namun semut awalnya tidak mau memberikan makanan karena ketakutan habis. Nah, 3 permasalahan yang muncul. Ingat ya, masalah. Artinya jangan menulis semua paragraf yang ada di dalam cerita. Cari inti-intinya, ya, poin-poin intinya. Kemudian yang ketiga adalah solusi. Apa solusinya dari hal tersebut? Melihat belalang lemas kelaparan, semut tidak tega dan memberikan makanan kepada belalang. Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu dengan baik sehingga tidak berakibat buruk. Yang terakhir adalah koda, ya. Koda di sini pada cerita fabel dia menggunakan koda apa? Apakah koda yang ada di dalam teks cerita atau koda yang harus kita cari sendiri? Perhatikan, masa depan adalah milik setiap orang, maka setiap orang perlu menyiapkan masa depannya dengan berusaha, bukan hanya menikmati kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. Jadi ini ada pada paragraf terakhir, ya. Baik. Untuk tugasnya, abang-abang coba perhatikan di halaman 197 sampai dengan 198. Di situ ada sebuah cerita yang berjudul tentang sesama saudara harus berbagi, ya. Baca dulu teks tersebut, kemudian tentukan struktur cerita fabel tersebut seperti yang Pak Guru lakukan tadi. Yang pertama yang kalian cari adalah orientasi, pengenalan tokoh. Yang kedua adalah komplikasi,
inti dari sebuah permasalahan yang terjadi di dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga adalah solusi dari masalah yang dihadapi, dan yang terakhir adalah koda ya. Mungkin sekian yang dapat Pak Guru sampaikan. Kita akhiri pertemuannya dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.